البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, a'azzani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, yang mana pelajaran terakhir kita ambil adalah penyebutan mengenai sifat orang-orang munafikin yang nifaknya adalah nifak i'tiqadi. Kalau nifaknya i'tiqadi tentunya sudah kami jelaskan berkali-kali, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi masuk dalam kategori kafir. Bahkan keberadaannya nanti di neraka lebih parah daripada orang-orang kafir, walaupun sama-sama di neraka. Kalau orang kafir di neraka global, jahanam. Tapi kalau orang-orang munafik di neraka jahanam yang paling bawah. Yang paling bawah. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu enggak nampak. Enggak nampak, istilahnya kekufurannya enggak nampak, karena dia benar-benar menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Itu yang membuat orang tersamarkan. Dan balasannya pun tentunya lebih berat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam secara bersamaan. Disitulah nanti akan nampak dan jelas. Sekarang kita akan masuk ke nifak yang amali. Ingat baik-baik, nifak amali ini nifak yang kemunafikan yang tidak bisa kita mengkafirkan pelakunya. Bedakan ya, karena nifak ada dua. Nifak amali sama nifak i'tiqadi. Nifak amali itu nifak yang berupa perbuatan. Perbuatan-perbuatan orang-orang munafikin. Kalau nifak amali, nifak yang berkaitan dengan hati, keyakinan. Dia meyakini bahwasannya barakallahu fikum benci dengan agama Islam, cuman menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Itu yang sangat berbahaya sekali. Kita lihat qala al-muallifu asbahullah, an-nifaqul amali khamsatu anwa'in. Nifak amali ada 5 jenis atau 5 macam. Naam, kita lihat. Ai an-naw'u tsani min naw'ai an-nifaq nifaqun asghar. Jenis yang kedua dari 2 jenis nifak adalah nifak asghar, kemunafikan yang kecil. Kalau nifak amali itu nifak kecil, tapi kalau nifak i'tiqadi nifak apa? Akbar, yang besar. Ghairu mukhrijin minal millah, tidak mengeluarkan dari agama Islam. Jadi pelakunya tidak mengeluarkan dari agama Islam. Na'am barakallahu fikum. Yunsah, dinasihati. Yunsah wa yuwajjah, dinasihati dan diarahkan. Nah, nanti disebutkan hadis yang sangat nampak dan jelas sekali yang sering kita dengarkan barakallahu fikum, ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Itu nifak apa? Amali. Nifaknya nifak amali. Na'am barakallahu fikum. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. 3. Jika berkata dusta, jika berjanji mengingkari, jika dipertanya berkhianat. Nah, 3 itu termasuk jenis nama atau ciri-ciri orang-orang munafik. Nifaknya apa? Amali, tidak bisa dikafirkan. Kita lihat. Wa huwa nifaqul amali fi dhahir dunal batin, yaitu kemunafikan yang berupa amalan secara zahirnya, bukan batinnya. Batinnya kita enggak tahu. Karena kita apa? Menghukumi seorang hukum asalnya secara apa? Zahirnya. Al-hukmu 'ala dzahir. Amma bawatinul umur fa amruha ilallahi jalla wa ala. Itu kaidahnya ya. Al-hukmu 'ala dzahir. Menghukumi sesuatu sesuai dengan zahirnya. Amma bawatinul umur, na barakallahu fikum fa ilallahi jalla wa ala. Artinya
Adapun perkara-perkara yang batin yang kita enggak nampak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Paham maksudnya? Naam, disebutkan di sini ka'an yudhiral insanu alaniyatan salihatan wa yubtina ma yukhalifu dzalika fi ghairil alaniyah. Seperti contohnya kata beliau, seseorang menampakkan terang-terangan amalan saleh. Paham ya? Jadi dia terang-terangan menampakkan amalan-amalan baik itu loh ya. Dan menyembunyikan apa yang menyelisih daripada amalan yang dia lakukan. Jadi dia secara zahir mengamalkan amalan kebaikan. Kita enggak tahu niatnya kan? Nah, niatnya itu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang barakallahu fikum menyumbang harta, menyumbangkan hartanya ke ma'had misalkan atau ke markis atau ke masjid misalkan. Kita hukum secara zahir baik, ya enggak? Amalan baik. Perkara batinnya nanti ternyata dia agar dipuji, agar disanjung, agar dibilang orang terkenal, dermawan, itu kan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mahum ya? Oleh karena itu Rasulullah marah ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu saat itu membunuh orang kafir. Orang kafir dia awalnya ketika mau dibunuh baru dia apa? Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Akhirnya dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Padahal seharusnya kalau dia secara zahir sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ditahan, enggak boleh dibunuh. Akhirnya Rasulullah pun marah. Na'am barakallahu fikum mengatakan, "Ya Usamah, aqtaltahu ba'dan qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah, kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ini Rasulullah mengingkari karena apa? Karena secara zahirnya orang kafir tadi ketika mau dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Usamah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia tidaklah mengucapkan ucapan tersebut melainkan karena takut untuk dibunuh atau karena agar selamat hartanya." Bayangkan, jadi Usamah seakan-akan tahu isi hati orang tersebut. Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau telah membelah dadanya?" Maksudnya kamu tahu dari mana gitu loh. Kalau dia keinginannya mengucapkan karena itu. Oleh karena itu, para ulama mengambil pendalilan dari hadis tersebut bahwasanya al-hukmu 'ala dzahir. Menghukumi sesuatu sesuai dengan apa? Zahirnya. Jadi jangan disalahkan kalau orang kok temannya orang hizbin. Misalkan orang ahlus sunnah, sunni salafi, temannya adalah ahlul bid'ah wad dhalal. Kemudian setiap hari berteman terus, duduk sama dia, mujalasah. Bedakan yang mujalasah dengan julus. Kalau julus itu memang duduk, mujalasah itu duduk terus menerus. Paham ya? Duduk-duduk bersama si fulan namanya mujalasah. Tapi kalau duduk namanya julus. Paham ya bedakannya? Nah, ini nanti kalau ada tuduhan si fulan ini kok enggak beres ya. Padahal dia beres, dia bagus orangnya, cuman keliru di dalam bertingkah tadi itu. Keliru di dalam mengambil teman duduk. Nah, ini jangan salahkan karena dia menghukum secara zahirnya saja. Perkara batinnya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda kalau cuman julus. Kalau julus cuman duduk itu memang ada keperluan. Ada nasihat. Tapi kalau mujalasah, tahu mujalasah bedanya ya? Mujalasah itu barakallahu fikum duduk terus-menerus berteman dengan dia. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan apa? La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam barakallahu fikum kitab-kitab para ulama mengenai tahdiran terhadap ahlul bid'ah wad dhalal. La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Sebagaimana dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibanah. Artinya apa? Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Duduk-duduk, bedakan ya. Kalau duduk-duduk memang menjadi temannya gitu loh. Kebiasaannya tiap harinya dengan dia. Tapi kalau duduk lain. Paham ya? Jalasa Muhammadun, lain. Duduk. Tapi kalau mujalasah, duduk-duduk itu sudah lain lagi maknanya. Mafhum? Disebutkan situ, jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Ahlul bid'ah wad dhalal. Kenapa? Karena duduk-duduk dengan mereka bisa membuat hati sakit. Kenapa kok bisa membuat hati sakit? Karena biasanya ahlul bid'ah wad dhalal itu banyak berbicara. Perdebatan itu biasanya mereka lontarkan. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana seperti ini? Nah, ternyata ketika ahlus sunnah yang semula kokoh dikalahkan dengan perdebatan dengan mereka, akhirnya dia pun apa? Sakit hati. Oleh karena itu para ulama menasihatkan, kalau dia belum mapan di dalam perdebatan, belum punya ilmu yang mapan, belum memiliki dalil yang kuat, maka ahsan dihindari. Bukan karena kita takut, bukan karena kita tapi dalam rangka untuk menyelamatkan hati-hati kita. Disebutkan oleh para ulama, al-qulubud dha'ifah wa syubahu khattafah. Hati-hati itu lemah.
sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Jadi kalau enggak kuat bagaimana coba bayangkan? Mumridatun lil qulub, bisa membuat sakit hati. Bayangkan aja kalau kita debat sama orang awam. Orang awam yang ngayel, kemudian dia menang, rasanya dongkol enggak hati kita? Dongkol, sakit. Maksudnya wah gitu loh, rasanya kita ini dikalahkan itu loh. Itu lebih baik kita tinggalkan itu loh. Kalau dinasihati ngayel, nolak, bangkang, alasannya bukan dengan dalil tapi dengan akal, itu lebih baik tinggalkan. Bukan karena kita kalah, bukan karena kita takut, tapi dalam rangka menyelamatkan hati. Mahum salah ya. Kemudian juga berkata dengan semakna al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, beliau mengatakan semakna juga, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la aminun an yughmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu ma kuntum ta'rifun. Semakna dan itu beliau mengatakan apa? Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu dan jangan berdebat dengan mereka. Ingat-ingat ya, perdebatan di sini dilarang kalau tidak punya ilmu, tidak mapan ilmunya. Karena berbahaya sekali perdebatan itu. Coba bayangkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Umamah Suday bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa? Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Tidaklah ada sekelompok kaum yang mereka tersesat yang semula berada di atas petunjuk, melainkan sebabnya didatangi pintu perdebatan. Debat, kalah, bingung, bimbang, akhirnya dia sesat. Karena dia merasa jangan-jangan yang benar si fulan. Awalnya dia istiqomah, kokoh dia. Cuman karena perdebatan tadi dia kalah. Setelah kalah bingung dia, bimbang. Jangan-jangan si fulan itu yang benar, ana yang keliru, yang salah. Akhirnya dia ngikutin jejaknya si fulan yang tanpa dalil. Mafhum insyaallah? Wa na'am barakallahu fikum. Kemudian disebutkan kalamnya al-Imam Abdullah bin Zaid al-Jarmi tadi, kata beliau, "Nafa inni la aminun." Sesungguhnya aku tidak merasa aman kalau seandainya an yughmisukum fi dhalalatihim. Mereka akan menjerumuskan kalian, menyusupkan kalian di dalam kesesatan mereka. Au yulabbisu ma kuntum ta'rifun, atau bikin talbis, menyamarkan al-haq yang dulu kalian berada di atasnya. Ini menunjukkan bahayanya perdebatan. Bahayanya apa? Perdebatan. Kalau kita tidak mampu, tidak punya ilmu yang kokoh, tidak punya barakallahu fikum pengalaman dalam berdebat, ahsan jangan berdebat. Paham ya? Cukup menasihati, ini enggak boleh. Ini bid'ah, ini sunnah. Perkara dia nerima, walhamdulillah. Enggak nerima kalau misalkan dia debat dengan akal, jangan dilayani. Karena kalau perdebatan itu tidak bersumber kepada Al-Qur'an was sunnah, itu kalau dengan akal enggak akan selesai. Akal-akalan terus. Rokok itu haram, Pak. Siapa bilang itu rokok haram kalau terus-menerus? Kalau 1 pekan 5 kali enggak masalah. Nakal terus gitu loh, paham ya? Itu rokok haram itu siapa yang bilang? Para syekh gua mengatakan bahwasanya itu makruh hukumnya. Jadi tidak dengan dalil gitu loh. Paham ya? Kalau tanpa dengan dalil seperti itu, tanpa dalil, ahsan dihindari. Lebih baik kita menghindar. Nah, kenapa? Karena kalau berdebat diiringi dengan akal itu enggak akan selesai. Paham ya? Tidak akan selesai karena kita suguhkan di hadapannya dalil pun ditentang. Nah, kita menghindari bukan karena kalah ya, bukan karena takut, tapi karena menjaga keselamatan hati. Mafhum? Al-qulubu dha'ifah wa syubhahu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedang syubhat menyambar-nyambar. Itu kaidah yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Naam. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah. Kita lihat di sini kata beliau, qala al-Hasan, al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, minan nifaqi ikhtilaful qalb wal lisan wa ikhtilafus sir wal alaniyah wa ikhtilafud dukhul wal khuruj. Termasuk bentuk kemunafikan, termasuk bentuk kemunafikan berbedanya hati dan lisan. Lisannya mengucapkan A, hatinya B. Beda enggak berarti? Beda. Ini termasuk bentuk kemunafikan. Wa ikhtilafus sir wal alaniyah, dan berbeda apa? Ketika rahasia sembunyi-sembunyi dan ketika terang-terangan. Ketika terang-terangan nampakkan kebaikan, ketika sembunyi-sembunyi menampakkan kejelekan, berarti itu kemunafikan juga. Jadi kemunafikan sesuatu yang tidak nampak, terkadang seperti itu. Wa ikhtilafud dukhul wal khuruj, dan berbeda keluar dan masuknya. Masuknya bagus, keluarnya jelek misalkan. Ini menunjukkan perkara-perkara yang sangat berbahaya. Yang jelas walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, kita berhati-hati. Berhati-hati dari jenis-jenis kemunafikan tadi itu. Tanda-tanda orang munafik ada berapa tadi? 3. Jika berkata dusta, jika dipercaya
berkhianat, jika berjanji mengingkari. Hati-hati ya. Kalau berkata enggak boleh bohong ya. Ya wa na'am. Jika berjanji ditepati ya. Iya, ya wa na'am barakallahu fikum. Karena yang namanya sifat al-munafiqin ini dikhawatirkan nanti kalau dia terbiasa justru akhirnya mengarah kepada nifaq i'tiqadi. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa nifaqul amali khamsatu anwa'in. Nifaq amali itu ada 5 macam. Kullu na'in minha khaslatun min khisalin nifaq. Masing-masing jenis tersebut dari 5 pembagian ada bagian daripada merupakan bagian daripada kemunafikan. Wa idza istama'atil anwa' kulluhu fi syakhsin aw aktsariha. Dan apabila 5 jenis tersebut terkumpulkan seluruhnya pada seseorang atau kebanyakannya, maksudnya kebanyakan sifat tersebut ada pada seseorang, fa innahu yukhsha 'alaihi an yakuna min ahli nifaqil akbar al-mukhrij minal millah wal iyad billah. Kata beliau, apabila sifat-sifat orang munafikin nifaq amali ini terkumpul pada salah seorang atau kebanyakan sifat munafik nifaq amali terkumpul pada seseorang, itu dikhawatirkan orang tersebut justru akan terjatuh kepada nifaq akbar. Ujung-ujungnya ke situ. Terjatuh pada nifaq apa? Akbar yang bisa apa? Yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Li'anna nifaqal asghar wasilatun wa dari'atun ila nifaqil akbar. Karena nifaq kecil, yang namanya nifaq kecil, kemunafikan yang kecil, nifaq amali, itu adalah wasilah perantara, wa dari'ah dan juga sarana ila nifaqil akbar yang bisa menghantarkan kepada nifaq yang besar. Yang bisa menghantarkan kepada kemunafikan yang besar. Kama annal ma'asi baridul kufri. Sebagaimana kemaksiatan itu adalah kekufuran yang dingin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya itu maksiat itu kelihatannya maksiat, dosa besar misalkan, tapi itu secara tidak langsung adalah apa? Kekufuran yang dingin. Nah, maksudnya itu enggak nampak langsung gitu. Paham ya? Oleh karena itu barakallahu fikum wa hafizakumullah, nah di dalam periwayatan hadis seorang perawi dikatakan, nah diterima hadisnya di antaranya syaratnya adalah apa? Memiliki sifat adalah. Ya, memiliki sifat adalah, yaitu orang yang senantiasa apa? Mustaqimus sirah, lurus jalan hidupnya. Nah, bihais annahu lam yusir 'ala as-saghair wa lam yartaqib 'ala al-kaba'ir. Artinya orang itu enggak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil dan tidak apa? Dan tidak, nah barakallahu fiikum hafizakumullah, menyengaja untuk melakukan apa? Dosa-dosa besar. Mahum? Nah, seperti itu barakallahu fiikum. Jadi hati-hati. Kata beliau di sini, perhatikan baik-baik. Fa kama yukhsha 'ala man asarra 'ala al-ma'siyah an yaslubal iman 'indal maut. Sebagaimana dikhawatirkan terhadap orang yang apa? Yang terus-menerus di atas maksiat, yaitu apa? Dikhawatirkan akan hilang keimanan ketika meninggal dunia. Karena yang namanya terus-menerus di atas kemaksiatan itu terkadang enggak terkontrol. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan, nah barakallahu fikum, terkadang enggak terkontrol sehingga apa? Dikhawatirkan ketika mau meninggal itu nanti apa? Dihilangkan keimanan wal iyad billah. Kadzalika yukhsha 'ala man asarra 'ala al-khisalin nifaq aw khaslatin minhu an yaslubal iman. Dan seperti itu pula dikhawatirkan orang yang terus-menerus di atas sifat-sifat orang-orang munafikin atau sifat-sifat kemunafikan, atau salah satu daripada sifat-sifat kemunafikan akan dihilangkan padanya keimanan. Nah, barakallahu fiikum, akan hilang padanya keimanan. Fayasir munafiqan khalisan. Akhirnya dia menjadi orang munafik yang murni. Hati-hati. Wa yaqa'u fin nifaqil akbar, dan dia pun akan terjatuh kepada kemunafikan yang besar. Wa huwa la yash'ur wal iyad billah. Dalam keadaan dia tidak terasa wal iyad billah. Berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwasanya nifaq asghar ini kalau orangnya terus-menerus di atasnya, maka dikhawatirkan dia akan apa? Terjerumus kepada nifaq akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa qad istadda khaufus sahabah radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Perhatikan baik-baik. Minan nifaq kullihi dakkihi wa jallihi. Dan sungguh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat, mereka sangat takut terhadap kemunafikan ini seluruhnya. Baik kemunafikan yang sifatnya apa? Enggak nampak maupun yang nampak. Takut.
Paham ya? Kita semuanya harus takut juga karena yang namanya kemunafikan itu tadi itu. Ada yang berbagai macam jenisnya, enggak nampak gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Kama khafa Umar radhiyallahu anhu minan nifaq, sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, sahabiyun jalil, khalifah yang keberapa? Yang kedua, beliau takut sebagaimana takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap kemunafikan. Wa sa'ala Hudzaifah radhiyallahu anhu faqala lahu, perhatikan baik-baik ini. Saking takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, faqala lahu, seraya Umar berkata kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, nasyattuka billah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Aku benar-benar minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, apakah Rasulullah menamakan aku di hadapanmu minal munafikin, termasuk orang-orang munafikin? Bayangkan Hudzaifah ibn Yaman. Kenapa kok tanya kepada Hudzaifah ibn Yaman? Karena Hudzaifah ibn Yaman sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, beliau terkenal dengan apa? Sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hampir semua masalah fitnah tahu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Digelari dengan apa tadi? Hudzaifah ibn Yaman sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Umar bertanya, "Ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, aku benar-benar meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, apakah Rasulullah menamakan diriku di hadapanmu termasuk orang-orang munafikin?" Qala la, Hudzaifah mengatakan tidak. Naam, wala uzaki ba'daka ahada, dan aku tidak akan mentazkiyah, memberikan rekomendasi setelahmu seorang pun. Maksudnya apa? Maksudnya Umar takut. Padahal Umar Khattab termasuk 10 orang yang dikasih apa? Kabar gembira masuk surga. Paham ya? Karena 10 orang sudah kita lewati ya. 10 sahabat dinaskan dalam hadis yang sahih termasuk orang apa? Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebutkan 10 tersebut, Fajri. Khulafa Rasyidun 4. Sebutkan aja, sebutkan dulu. Sa'id bin apa? Itu Sa'id. Sa'id bin Zaid 5. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Zubair bin Awam. 10 orang dijamin masuk surga. Yang dikenal dengan apa? Al-Asyarah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Caranya menghafalnya mudah. Antum hafal Khulafa Rasyidun 4 sudah. Tinggal menghafal yang 6. 6 itu siapa? Pertama diurutkan sin sama sin. Sin pertama, na'am barakallahu fikum, Sa'id bin Zaid. Paham ya? Sin yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas. Paham ya? Kemudian berikutnya Abdurrahman bin Auf. Berikutnya Talha bin Ubaidillah. Berikutnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Berikutnya Zubair bin Awam. Paham belum? Itu semuanya dikenal dengan 10 orang dijamin masuk surga. Bukan pembatasan, namun yang memiliki keutamaan tersendiri. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga aja masih khawatir dengan kemunafikan. Nah, kita ada yang menjamin enggak? Ada yang menjamin enggak? Enggak ada. Tentunya kita lebih takut lagi, barakallahu fikum. Terasa ataukah tidak terasa, kita harus mengoreksi diri kita. Dalam artian jangan merasa aman dari fitnah. Jangan merasa aman dari fitnah, barakallahu fikum. Umar bin Khattab bayangkan bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman, "Ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang yang disebutkan di hadapanmu oleh Rasulullah termasuk orang-orang munafikin?" Qala la. Bukan. Engkau bukan termasuk orang-orang munafikin. Engkau tidak disebutkan. Nah, tapi kata Hudzaifah, "Wala uzakki ba'daka ahada." Dan aku tidak memberikan rekomendasi atau mensucikan seorang pun setelahmu. Nah, khasyatan an yanfatiha hadzal bab. Kenapa kok ditutup seperti ini? Karena khawatir kalau barakallahu fikum terbukakan pintu ini. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum nanti yang lainnya khawatir nanya, yang lainnya pada nanya gitu loh. Paham ya? Maksudnya seperti itu. Karena Hudzaifah terkenal. Hudzaifah bin Yaman terkenal apa? Terkenal sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gelarnya. Gelarnya Hudzaifah bin Yaman sahibus sir
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah fitnah sudah sering sekali kita nukilkan hadis-hadisnya ya. Nah, di antaranya apa? Nam kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Artinya apa? Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya tentang kejelekan, tentang kebaikan. Semuanya bertanya tentang kebaikan. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan, bayangkan. Hudzaifah bin Yaman. Kenapa? Karena khawatir kalau seandainya kejelekan menimpa diriku. Jadi kita mengetahui kejelekan itu bukan perkara yang tercela ya. Mengetahui kebatilan itu perkara yang wajib. Kenapa? Karena kita mengetahui kejelekan, mengetahui kebatilan bukan untuk melakukan kebatilan tapi untuk berhati-hati dari kebatilan. Coba kalau kita enggak tahu, antum aja ketika berjalan itu mencari jalan yang halus atau tidak? Naam, kalau misalkan ada dua jalur, biasanya orang nanya, mana yang jalan yang paling bagus? Nah, mana jalan di antara dua jalan tersebut yang paling bagus? Enggak mungkin dia sembarangan gitu aja. Nah, karena khawatir kalau dia nanti terjerumus, terpeleset dulu ya. Nah, Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan, khawatir kalau menimpa dirinya. Nah, sebutkan dalam pepatah apa? Pepatahnya itu Na'am ahsan, araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Artinya, aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, dikhawatirkan dia terjerumus di dalamnya. Jadi kita perlu berhati-hati barakallahu fikum, mengetahui kejelekan itu bukan perkara yang tercela. Na'am barakallahu fikum. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala di sebagian rasail beliau ketika beliau mensyarah sebagian rasail silsilah rasail, beliau menasihatkan dan mengatakan apa? Na'am barakallahu fikum, fala yakfi anna al-insan ya'riful haqqa faqat, kata beliau. Enggak cukup seseorang itu mengetahui kebenaran saja. Sudah cukup aku yang penting tahunya kebenaran aja. Lah kalau kebatilan enggak mau ikut-ikutan enggak mau bahas masalah fitnah, pusing kepala katanya. Paham ya? Nah, pokoknya tahunya kebaikan aja lah. Nah, ini keliru enggak nih? Keliru. Kenapa keliru? Karena kalau dia tahunya kebaikan, nanti kalau ada kejelekan dia enggak tahu. Paham ya? Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Fala yakfi annal insan ya'riful haqqa faqat." Enggak cukup seseorang itu mengetahui kebenaran saja. Bala budda an ya'rifa al-haqqa wal batil, kata beliau. Bahkan harus seseorang mengetahui kebenaran dan mengetahui kebatilan. Coba, dua-duanya harus tahu. Seperti kita mengetahui tauhid dan harus juga tahu apa? Syirik. Kita mengetahui as-sunnah harus tahu apa? Bid'ah, seperti itu. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, bala budda an ya'rifal haqqa wal batil. Bahkan harus seseorang mengetahui hak dan juga al-batil. Tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih. Mengetahui kebenaran dalam rangka untuk dia mengamalkannya. Paham itu ya? Wa ya'rifu al-batil min ajli an yatajannabah. Dan mengetahui kebatilan dalam rangka agar dia bisa menjauhinya. Benar enggak nih? Benar ya. Jadi jangan sampai kita terdoktrin fokusnya anak pokoknya mencari kebenaran tok, enggak mau tahu kebatilan, itu keliru. Memang benar kita mencari kebenaran, tapi kebatilan harus tahu juga agar tidak terjerumus itu loh. Apa maksudnya? Misalkan antum berjalan di sebuah tempat, jalannya halus, cuma di situ ada lubang. Nah, barakallahu fikum, enggak mungkin antum terjang itu ada lubangnya. Paham ya? Mungkin antum akan menghindar kalau tahu. Lah kalau enggak tahu terjerumus, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya kita memang berada di atas al-haq walhamdulillah, berada di atas Al-Qur'an was sunnah, namun dalam keadaan seperti itu kita harus tahu ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul batil. Harus tahu. Misalkan kelompok-kelompok sesat, LDII harus tahu, atau kelompok yang lainnya HTI, Hizbut Tahrir harus tahu. Kelompok apa? Sesat yang lainnya, JIL, Jaringan Islam Liberal harus tahu. Kemudian jaringan Al-Qaeda, ISIS atau kelompok-kelompok radikalisme yang lainnya harus tahu, karena khawatir kita nanti terjerumus ke dalamnya. Karena sekarang banyak orang-orang yang apa? Mengatasnamakan ahlus sunnah, berjubah, berjenggot, istrinya bercadar juga, tapi pemikirannya lain. Ideologinya sudah lain. Pemikiran berontak, kudeta, revolusi, mengkafirkan pemerintah, itu hati-hati. Pakaian sama pakaian, tapi ingat al-ibrah bil apa? Bil haqa'iq. Al-ibrah bil haqa'iq. Yang jadikan patokan itu hakikatnya. Kalau cuma pakaiannya sama banyak
Paham ya? Sekarang afwan ya, kalau misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, nah tentara-tentara, polisi-polisi pakainya sama enggak? Seragam mereka, tapi apakah semuanya baik? Tidak, ada yang biasanya, ada juga yang pungli. Tahu pungli antum? Pungut liar, paham ya? Ngambil uang gitu. Ada juga yang mereka mengkonsumsi narkoba, ada juga enggak? Pakaiannya sama, tapi yang kita nilai bukan masalah pakaiannya itu, hakikatnya bagaimana gitu loh. Kalau cuma pakaian tuh enggak bisa langsung kita nilai, ini teroris ini. Ma'had Markaz ini teroris, kenapa? Berjubah, berjenggot, istrinya bercadar, enggak bisa. Dilihat dulu ideologinya, pemikirannya bagaimana. Pemikirannya mewajibkan taat kepada pemerintah muslim yang sah, tidak berontak, tidak kudeta, enggak ada demonstrasi, paham ya? Walaupun enggak ikut pemilu, walaupun enggak ikut coblosan, tapi kan perlu diperhatikan di situ. Paham ya? Enggak sembarangan. Nah, barakallahu fiikum. Jadi, untuk menilainya itu bukan semata-mata pakaiannya. Paham ya? Bukan semata-mata pakaiannya, tapi ideologi dan pemikirannya itulah yang akan bisa kita nilai nanti. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Bayangkan ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau digelari dengan apa? Al-Faruq Abu Hafsin radhiyallahu anhu, beliau tanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Apakah aku termasuk orang-orang yang Rasulullah namakan di hadapanmu dari kalangan munafikin?" Qala la, bukan. Engkau bukan termasuk. Naam. Kemudian sebutkan situ fayas'aluhu man huwa minal munafikin. Maksudnya Hudzaifah bin Yaman menutup pintu biar yang lainnya enggak tanya gitu loh. Hudzaifah mengatakan, "Setelah ini nanti aku enggak akan memberikan rekomendasi seorang pun setelahmu." Tujuannya apa? Khawatir kalau seandainya yang lain juga minta gitu loh. Bertanya juga. Karena Hudzaifah bisa dikatakan tahu gitu loh, karena sahibus sir. Ingat-ingat ya julukannya ya, sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa yahsulu bidzalika mafasid, akhirnya akan terjadi kerusakan-kerusakan yang ada. Dan yang seperti ini banyak sekali ya, kisah seperti ini, ditutup pintu langsung gitu ya. Karena kalau enggak ditutup pintu, nanti orang akan bertanya yang semisalnya, misalkan itu banyak sekali dalilnya. Di antaranya apa? Kisahnya siapa? Ukasyah bin Mihsan. Ketika Ukasyah bin Mihsan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakanlah untukku agar aku termasuk orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Apa kata Rasulullah? "Anta minhum." Datang lagi satu orang. Minta juga, "Ya Rasulullah, aku doakan." Kata Rasulullah apa? "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu sudah didahului Ukasyah. Maksudnya ditutup sudah sampai situ. Ditutup sampai situ, kalau mau minta ya beramal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Rasulullah enggak menutup di situ, orang minta lagi. Yang lainnya pada minta, di sini juga ditutup. Hudzaifah mengatakan, "Aku enggak memberikan rekomendasi seorang pun setelahmu." Nah, seperti itu. Wa qala al-Bukhari rahimahullah taala fi sahih, al-Imam al-Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, digelari dengan apa? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Berapa hafalannya? Apa? 2000? Ayo. Beliau digelari Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan, Al-Imam Al-Bukhari. Berapa hafalannya? Al-Fajri? 200.000 hadis yang dhaif, yang sahih 100.000. Sebutkan dalam terjemahnya, dalam biografinya, ahfadzu mi'ati alfi hadisin sahihin wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari, Masya Allah. Beliau bukan dari orang Arab ya, bukan dari Arab. Bukhara, sebuah nama tempat di daerah Rusia sana. Paham ya? Bukhara, bukan Arab, tapi memang Allah Taala berikan keutamaan tersendiri. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, digelari dengan apa tadi? Apa? Jabalul Hifdz. Nah, Jabalul Hifdzi, gunungnya hafalan. Berapa yang dihafal tadi? Berapa hadis? 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Masya Allah. Kisahnya enggak perlu disebutkan lagi, masyhur ya, ketika beliau diuji di mana? Baghdad.
Nah, barakallahu fikum. Hadisnya dibulak-balik, jumlahnya 100 hadis dibulak-balik semuanya. Imam Bukhari hanya mengatakan la adri, aku enggak tahu. Maksudnya apa? Maksudnya hadis yang kalian sampaikan itu enggak tahu. Itu semuanya hadis 100 itu keliru semua. Yang keliru disebutkan Imam Bukhari, yang benar seperti ini. Jadi yang keliru disebutkan juga, yang benarnya disebutkan juga. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, misalkan ya seperti itu. Imam Bukhari, masyaallah. Di dalam sahihnya qala Ibnu Abi Mulaikah, ini juga nah barakallahu fikum tidak kalah juga. Ibnu Abi Mulaikah ini sahabat atau tabi'in? Sahabat atau tabi'in Fajri? Tabi'in. Nah barakallahu fikum, tabi'iyun jalil. Apa yang beliau ucapkan, bayangkan, kita lihat. Adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum atau kullahum kulluhum adraktu sebagai mutada yakin adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum atau kullahum kulluhum atau kullahum? Bisa dua-duanya. Nah, kalau bisa dibaca kullahum berarti dia bisa jadi badal dari situ ya, salasina ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi bisa badal kul min kul. Nah, atau badal atau taukid, penguat juga, bisa juga. Nah, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhafun nifaq 'ala nafsi. Naam. Artinya aku menjumpai 30 sahabat Rasulullah SAW, mereka semuanya takut terhadap kemunafikan. Terhadap apa? Kemunafikan yang menimpa dirinya. Maksudnya 30 sahabat itu, para sahabat padahal itu ya, mereka aja merasa takut apa? Terhadap kemunafikan kalau menimpa dirinya. Padahal sahabat dijamin masuk apa? Surga, semuanya. Para sahabat semuanya surga enggak? Semuanya. Cuman ada yang dikhususkan dengan dalil gitu ya. Na'am barakallahu fikum, kita tutup yang terakhir. Wa yudkar 'anil Hasan, dan disebutkan juga dari Hasan, annahu qala ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq. Tidak ada orang yang takut kepada kemunafikan kecuali orang mukmin, dan tidak ada orang yang merasa aman dari kemunafikan kecuali munafik. Jadi orang kalau merasa aman dari kemunafikan itu malah justru dikhawatirkan dia munafik. Jadi orang yang mukmin justru takut dan khawatir kalau kemunafikan menimpa dirinya. Wa wasami'a rajulun Abu Darda radhiyallahu anhu yata'awwadhu minan nifaq fi salatihi. Dan ada salah seorang lelaki mendengar Abu Darda radhiyallahu anhu meminta perlindungan dari kemunafikan di dalam salatnya. Falamma salima, kemudian tatkala beliau salam, qala lahu ma sya'nuka wa sya'nun nifaq? Apa urusanmu dengan urusan kemunafikan? Maksudnya orang ini tanya, apa urusanmu wahai Abu Darda dengan kemunafikan? Faqala Allahumma apa ini? Allahumma apa? Apa Allahumma apa? Jadi ghafran. Makanya ini ya, nanti kita cek lagi. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan ghafran, nanti kita lihat lagi ya. Lihat ya apakah masdar dari barakallahu fikum ghafara atau yang lainnya. Kalau biasanya ghufran misalnya ya. Ya barakallahu fikum. Beliau mengucapkan dengan doa 3 kali, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah. La ta'manul bala. Tidak merasa aman dari ujian. Wallahi, demi Allah, innar rajula la yuftina fi sa'atin wahidah fayanqalibu an dini. Perhatikan baik-baik ini. Jadi Abu Darda mengatakan, demi Allah, sesungguhnya seseorang, sungguh kalau seandainya dia terfitnah, diuji fi sa'atin wahidah, dalam 1 jam saja, dalam sesaat saja, kemudian dia akan apa? Berbalik dari agamanya. Maksudnya barakallahu fikum, tidak kuat dengan ujian tersebut, membikin dia langsung berbalik arah dan murtad dari agamanya, wal iyad billah. Maksudnya barakallahu fikum, Abu Darda radhiyallahu anhu sangat takut terhadap kemunafikan, karena kemunafikan itu bagaikan ujian. Jadi kalau orang misalkan enggak kuat, itu justru dia akan apa? Akan berbalik dalam waktu sekejap. Dengan ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada hamba tersebut. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Wal atharu fi hadza katsiratun jiddan.
Dan asar-asar berkaitan masalah munafik ini banyak sekali. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang berikutnya باذنillah subhanahu wa taala mengenai penyebutan dalil yang menunjukkan nifaq amali, yaitu kemunafikan yang bentuknya adalah perbuatan. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardahu. Alhamdulillahirabbil alamin.